Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan malam hari lagi ngedit videonya. Jadi saya di sini mau berbagi pengalaman. Saat kemarin saya memperbaiki dan merekondisi booster rem Mazda Pantren tahun 94. Kebetulan gak rusak. Cuman hanya kondisinya sudah memprihatinkan. Jadi karena memang kondisi mobilnya pun dalam tahap rekondisi juga atau repair, bisa dibilang repair atau bisa dibilang sedikit modifikasi juga. Jadi sekalian lah. Di sini booster remnya saya rekondisi juga. Untuk pengetahuan teman-teman, bisa disaksikan videonya sampai habis dan tolong jangan skip. Kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang ingin tahu lebih lanjut, bisa tulis komentar di kolom komentar. Nanti saya insya Allah bisa berbagi pengalaman saat kemarin saya bongkar. Terima kasih. Pada bagian ini teman-teman harus hati-hati ya, karena di dalam master remnya sendiri itu banyak spare part kecil-kecil. Jadi tolong diperhatikan saat membongkarnya dan nantinya pada saat posisi pemasangannya tidak tertukar atau tidak kebalik. Jadi tolong. Pada bagian ini saya baru sadar kalau master rem saya ternyata banyak yang tersumbat. Nah, untuk teman-teman nanti tolong diperhatikan lagi jalur-jalur minyaknya, jadi agar kondisi remnya itu lebih optimal dalam mekanisme kerjanya. Dan jangan lupa silinder hidroliknya itu tolong dibersihkan. Jadi kalau bisa sih di amplas atau dipoles menggunakan autosol. Jadi silindernya itu menjadi lebih licin lagi permukaannya dan tidak memakan karet-karet.
pada bagian karet-karet hidrolik ini ternyata memang sudah pernah dibongkar sama pemiliknya sebelumnya, dan ternyata sealnya diganjel menggunakan seal tip untuk pipa ya, pipa air. Jadi kemungkinan besar ya selama ini pengereman itu menjadi tidak optimal. Nah, ini untuk membongkar booster remnya, teman-teman harus meratakan bagian pres-presan yang ada di bagian luar itu. Jadi diratakan semuanya, sudah rata, nanti tinggal ditarik, atau nanti kemungkinan besar kalau memang sudah rata semua tidak ada yang menyangkut, jadi si kedua bagian booster rem ini akan keluar dengan sendirinya, karena di dalamnya itu sudah ada per yang akan mendorong dia kalau memang kondisinya tidak ada yang menyangkut lagi di pres-presan penjepitnya antara dua bagian. Kebetulan booster remnya, membrannya ini dalam kondisi baik ya, tidak ada yang pecah, sobek. Jadi mungkin cukup dibersihin aja karena emang kondisi dalamnya sudah banyak yang korosi ya, atau karatan ya. Jadi emang tujuannya saya bongkar memang mudah-mudahan bisa mengembalikan kerja booster rem ini menjadi lebih optimal lagi. Khususnya kan dalam berkendara, rem itu nomor satu. Jadi agar kerja rem ini lebih baik lah. Dan untuk mencopot bagian membrannya itu ada klem-kleman, itu agar hati-hati untuk bukanya. Jadi saat mencongkel dengan obeng min, ujungnya yang lebih kecil, jadi harus benar-benar mencongkelnya tuh hati-hati agar tidak mengenai membran, karena bila obengnya mengenai membrannya pasti akan sobek. Pada bagian pemasangan seal-sealnya, tolong diperhatikan pada saat bongkarnya itu agar tidak posisi sealnya tidak terbalik, karena bila posisi seal terbalik, pompa minyak dalam proses pemompaan minyaknya itu tidak akan bekerja, jadi pasti akan ngelos. Makanya pada saat pembongkaran awal, jadi harus benar-benar mengingat posisi sealnya itu di posisi seperti apa, jadi agar pemasangannya itu sesuai pada saat pembongkarannya. Nah, ini kebetulan memang kondisi booster rem dan master remnya baru saya epoxy, jadi biar saat pemasangan itu atau perakitan itu tidak merusak cat. Nanti mungkin setelah proses pemasangan atau reassembling sudah selesai dan dibersihkan, baru bisa diproses finishing atau pengecetan, biar hasil cetannya juga maksimal ya.
Sekarang lanjut pemasangan membrannya ya, membran booster rem. Dalam pemasangan membran booster rem ini, mangkok membrannya ya untuk melindungi dari karat. Jadi ya sedikit dikasih oli lah. Jadi agar pada saat habis kita bersihkan itu nantinya kan bakal terkena uap dari bukan kena uap dari sedotan mobil, sedotan atau sedotan vakum. Jadi agar tidak terjadi korosi, jadi kasih sedikit minyak. Dan satu lagi, pada saat pemasangan membran itu harap hati-hati dan jangan kebalik posisi membrannya. Jadi harus benar-benar sesuai seperti saat bongkar. Terus yang kemudian selanjutnya pemasangan klemnya, klem membrannya itu harus pelan-pelan dan perlahan, dan jangan menggunakan obeng yang yang bentuknya tajam atau runcing. Jadi agar pada saat kita menekan atau memukul klem membrannya ini tidak mengenai membrannya sendiri, karena kalau bisa mengenai membrannya nanti pada saat pemasangannya membran itu bisa sobek. Kebetulan itu yang saat ini yang saya pasang itu klem-kleman untuk membrannya sendiri. Jadi karena bekas congkelan ya harus sedikit diratain atau dilurusin agar kondisi klemnya itu menjepit lagi dengan sempurna. Nah, hati-hati pada saat pemasangannya. Mohon maaf, itu banyak noise suara. Itu kebetulan suara anak saya. Memang lagi di dekat saya dia, jadi mungkin agak berisik dan agak mengganggu ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi ya dimaklumilah, namanya kerjanya di rumah. Dan untuk pemasangan membran itu khususnya klem-klemannya, pastikan kondisi membran dan mangkok membrannya itu terpasang dengan rapat agar pada saat fungsi vakum bekerja tidak ada celah atau gap udara yang tersedot vakum itu, agar kerja membran itu lebih baik dan posisi pedal rem pada saat diinjak itu menjadi lebih enteng. Karena secara mekanismenya posisi si membran ini bekerja untuk meringankan si pedal rem agar posisi penginjakan itu menjadi lebih ringan atau lebih enteng.
Untuk bak boosternya memang dalamnya sudah saya epoksi dulu ya. Jadi karena emang sebelumnya waktu saya bongkar itu dalamnya sudah banyak karat, timbul-timbul karat, jadi dalamnya saya epoksi aja agar sedikit melapisi bagian dalam yang nantinya membatasi karat dengan plat, membatasi korosi. Nah, untuk pemasangan membran sendiri ya sedikit dikasih pelumas agar posisi pemasangannya itu menjadi lebih mudah. Satu lagi, dalam video ini pada saat pengepresan atau atau membuat dua bagian itu menjadi satu, saya tidak videoin karena emang kondisi baterainya sudah sedang habis. Nah, ini kondisi booster RAM yang sudah saya finishing atau saya cat. Ya cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih.